Hai dear, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja. Saya Aulia dari Great Mind, dan sebentar lagi kita akan berdiskusi dengan Nimade Putri Ariyanti, seorang psikolog dan asosiat dari Relief, dalam kolaborasi Great Mind dan Relief, membicarakan tentang topik diskusi sexual harassment happens anywhere and to anyone. Nah, di sini ada Mbak Putri yang akan menemani kita berdiskusi tentang berbagai macam masalah sexual harassment yang terjadi di sekitar kita. Beliau nanti akan menanggapi cerita-cerita yang sudah datang ke Relief dan memberikan solusinya. Benar ya Mbak Putri ya? Oke, halo. Perkenalkan, aku Putri. Aku adalah seorang psikolog klinis dan juga associate psychologist di Relief. Nah, Mbak, kita nih udah ada 3 confessions atau 3 mereka bercerita tentang pengalaman mereka sexual harassment. Kita tahu ya Mbak ya, sexual harassment itu mungkin untuk semua orang lah yang mengalaminya pasti merasa tidak nyaman, ada trauma-trauma tersendiri mungkin. Tapi kan setiap kasus itu berbeda ya Mbak ya, dan mungkin ditanganinya juga jadinya berbeda ya Mbak. Betul, betul banget. Oke, nah boleh kita sekarang langsung aja menceritakan kisahnya, lalu nanti Mbak Putri bisa menjelaskan seperti apa sih kasusnya dan mungkin solusinya untuk mereka ya Mbak ya. Yang pertama ini datang dari seseorang yang mengalami sexual harassment di dalam lingkungan pekerjaan. Hai, namaku Si. Aku adalah seorang pekerja kantoran di ibu kota Jakarta. Jadi ini adalah ceritaku tentang sexual harassment yang dilakukan oleh atasanku. Jadi saat itu aku dapat tugas berkunjung ke salah satu cabang kantor yang lain. Aku berangkat bersama 2 rekan kerjaku dan 1 head divisi. Saat perjalanan tidak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya saat hendak kembali ke kantor, keanehan itu terjadi. Headku menurunkan 2 rekan kerjaku di lobi, sementara aku masih berada di dalam mobilnya. Aku tidak curiga sedikit pun kepada headku karena beliau memang dikenal seseorang yang bersahaja dan berwibawa di kantor. Selain itu, beliau juga sudah beristri dan memiliki 2 anak. Saat di basement, dia melakukan hal yang membuatku kaget. Dia berusaha menciumku dan memegang bagian dadaku. Aku menolak dan bergegas keluar dari mobil untuk mencari bantuan. Tapi sayangnya saat itu kondisi mobil dikunci olehnya dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Headku berusaha menenangkanku dan mengiming-imingkanku dengan sejumlah uang tiap bulannya dengan menjanjikan promosi jabatan. Namun aku menolak karena aku merasa ini adalah hal yang tidak pantas. Hingga saat ini, aku masih takut dan trauma jika ditugaskan untuk berkunjung ke cabang lain. Namun, aku tidak bisa pergi dari kantor ini karena aku tulang punggung keluarga dan aku yakin mencari pekerjaan di saat pandemi lebih susah dibandingkan sebelum pandemi. Mendengar ini, kami sangat we feel very sorry for Si, dan mungkin Mbak Putri bisa menanggapi kisah ini. Semoga bisa membantu siapapun yang menceritakan pengalaman ini. Hai Si, dimanapun kamu berada, kita merasa bahwa ini suatu hal yang tidak sepatutnya dialami oleh semua perempuan kayak gitu, karena berdasarkan fenomenanya sendiri, berdasarkan hasil survei, tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling berpotensial terjadinya pelecehan seksual. Sexual harassment itu sendiri itu apa sih? Kalau misalnya kita kutip dari Judith Berman, sexual harassment adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, baik secara verbal atau psikologis maupun secara fisik. Dan perlu diketahui bahwa pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, namun juga dapat terjadi pada laki-laki. Bentuk pelecehan ini adalah ketika seseorang dengan kekuasaan institusional atau yang dianggap berkuasa menuntut sesuatu dari seseorang dengan kekuasaan yang relatif lebih rendah sebagai imbalan atas kemajuan karir, kenaikan pangkat, pemberian gaji, dan sebagainya, atau dengan bentuk ancaman. Reaksi dari korban yang mengalami pelecehan seksual adalah rasa malu, takut akan konsekuensi seperti takut kehilangan pekerjaan,
takut tidak akan mendapatkan pekerjaan lain, dan banyak korban yang takut dengan posisi kekuasaan pelaku dan apa yang bisa dilakukan oleh pelaku dengan kekuasaan tersebut. Sehingga muncul perasaan tidak berdaya dan mengarahkan individu untuk tidak melaporkan atau tidak berbuat apa-apa. Kan confession dari C, respon yang dilakukan sudah tepat, yaitu dengan langsung menunjukkan penolakan. Kita perlu memastikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perilakunya mengganggu dan menyinggung kita. Kita perlu untuk menolak dengan tegas semua undangan yang berbau seksual. Jangan terlibat dalam lelucon seksual atau membalas rayuan dan memberikan mixed signals. Karyawan atau siapapun itu perlu mempelajari kebijakan dan juga undang-undang perusahaan atau institusi yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan prosedur untuk mengajukan keluhan. Kemudian simpan catatan terkait dengan performa dan kinerja pekerjaan Anda. Hal ini dilakukan agar Anda memiliki bukti jika kinerja Anda diperdebatkan oleh pelaku. Pelaku mungkin mencoba membela dirinya sendiri dengan menyerang kinerja pekerjaan Anda. Simpan salinan dari setiap catatan kinerja Anda, termasuk salinan evaluasi kerja, setiap memorandum, atau surat yang mendokumentasikan kualitas pekerjaan Anda. Yang terakhir adalah bicarakan kepada siapapun yang Anda percayai terkait dengan pelecehan ini. Cobalah untuk menemukan seseorang yang mungkin atau yang Anda rasa dapat menghargai perasaan Anda dan juga perspektif Anda. Anda juga bisa menghubungi profesional seperti psikolog-psikolog yang ada di Relief untuk membantu Anda mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan ini. Lalu yang kedua, ada dari seseorang yang mengalami sexual harassment di lingkungan keluarga. Pada saat itu, aku masih berumur 10 tahun. Layaknya anak kelas 4 SD, aku masih lugu dan belum paham dengan dunia luar. Tapi ternyata kenaifanku ini dimanfaatkan oleh orang dewasa di lingkungan keluargaku. Aku dipaksa melakukan sesuatu hal yang aku pun tidak mengerti mengapa harus melakukan itu. Aku takut dan tak kuasa untuk menolak karena dia mengancamku. Saat aku dewasa, aku baru mengerti bahwa yang aku lakukan itu adalah aib dan membuatku trauma hingga kini. Aku memiliki trust issue pada orang dewasa itu. Orang dewasa yang seharusnya melindungiku dan mengajarkanku tentang kehidupan, malah menambah luka batin yang aku sendiri tidak yakin seperti apa luka itu bisa hilang atau malah makin menguat. Sebelumnya, terima kasih karena sudah kuat dan juga sudah tabah dalam menghadapi berbagai peristiwa yang tidak mengenakan dan bisa bertahan sampai saat ini. Kita perlu tahu bahwa fenomenanya yang terjadi, anak itu menjadi kelompok yang sangat rentan gitu terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya. Dan anak memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk bergantung gitu ya dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Sehingga hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat menerima perlakuan pelecehan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka tidak mengerti. Apakah ini merupakan hal yang salah, ataukah ini merupakan hal yang memang sewajarnya dilakukan, mereka belum mengerti tentang hal itu. Fenomenanya yang terjadi adalah pelaku memiliki dominasi atas korban atau atas seorang anak. Dan tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang kita bisa identifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk anggota keluarga inti. Ada berbagai macam bentuknya gitu. Salah satunya adalah meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak-anak, kemudian melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, mengalami tekanan, dan bisa saja ujungnya menjadi depresi. Karena adanya perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, perasaan takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima pelecehan seksual, kemudian bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk, tidak bisa tidur, ataupun mengalami permasalahan dalam nafsu makan, dan sebagainya. Anak yang mengalami pelecehan seksual
mungkin memiliki pikiran seperti saya menganggap itu salah saya. Saya orang yang sangat ramah, saya selalu tersenyum dan menyapa dia. Saya pikir dia pasti mengira saya menggodanya. Pikiran-pikiran ini mungkin saja dimiliki oleh seorang anak. Ya, padahal ini adalah kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh pelaku, tapi sebagai korban kita merasa bersalah karena kita mengalami hal ini. Traumatis ini masih berdampak, memberikan dampak traumatis yang cukup berat terhadap individu, bahkan sampai usia dewasa, maka sarannya adalah segera temui profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Relief memiliki layanan konseling yang bisa membantu Anda untuk menjawab dan juga memetakan permasalahan psikologis yang Anda alami di masa lalu, sampai bisa berdampak pada masa kini, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, yang berikutnya ini pernyataan pengalaman sexual harassment yang terjadi akibat revenge porn. Aku pernah menjalani hubungan dengan seorang laki-laki, namun hubungan kami mengarah ke toxic relationship. Karena dia sering memintaku untuk mengirimi foto nudes atau foto-foto telanjang. Awalnya aku percaya dengannya karena aku rasa dia sayang denganku. Namun lama-kelamaan, dia selalu memaksaku untuk mengirim foto yang tidak layak itu. Jika aku menolak, dia akan marah dan melakukan gaslighting. Untungnya saat ini kami sudah berpisah. Pengalaman tersebut membuat aku takut untuk memulai hubungan lagi, dan aku enggan berbagi cerita ini ke orang lain, sebab banyak yang menyalahkan aku dibandingkan mendukung aku. Sangat berat gitu ya dialami, dan terima kasih juga sudah bertahan dan berani gitu untuk menceritakan kasus ini, karena tidak mudah gitu ya menceritakan pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan kepada halayak luas kayak gitu. Dan perlu diketahui bahwa pengalaman yang menyakitkan ketika kita menjalani hubungan itu pasti menimbulkan respon emosi tertentu atau peristiwa atau perasaan-perasaan traumatis. Dan meninggalkan hubungan yang toksik itu tidak mudah. Pasti banyak struggling di sana gitu. Ketika seseorang melalui proses untuk move on dari sebuah relationship, pasti merasakan emosi sakit hati, marah, kehilangan, dan kesedihan agar kita bisa melanjutkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Salah satu aspek yang perlu kita bangun, yang perlu kita latih adalah dengan pemaafan. Pemaafan tidak mudah, pasti prosesnya sangat sulit untuk dilakukan, tapi pemaafan sangat penting untuk kita lakukan gitu. Ketika kita punya kehendak yang kuat dalam diri kita gitu ya, kita sebagai korban, untuk melepaskan penilaian-penilaian yang negatif terhadap seseorang yang melukai kita, dan akhirnya kita bisa untuk menggantikan amarah, menggantikan kekecewaan itu dengan keinginan kita untuk berbelas kasih, untuk memberikan kasih kepada orang itu. Faktanya, dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengatur tindakan ataupun respon dari orang lain terhadap diri kita ataupun terhadap orang lainnya lagi gitu. Dan yang bisa kita kontrol adalah bagaimana sih kita bereaksi dan kita bertindak atas stimulus-stimulus itu. Entah itu dari toxic relationship, perilaku-perilaku yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Dan memaafkan adalah prosesnya. Pemaafan ini tidak hanya berlaku untuk yang mengalami toxic relationship. Ini juga berlaku untuk teman-teman siapapun yang mengalami berbagai peristiwa kondisi yang ada di luar dari kontrol kita. Kita tidak lagi kembali masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita menjadi menilai apakah diri kita tuh worth it atau enggak sih, kayak gitu, karena peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, alih-alih merasa takut dengan pengalaman tersebut, pasti terdapat pembelajaran yang bisa kita ambil, agar kita bisa menjalani hubungan saat ini dengan lebih baik. Siapapun yang menceritakan kondisi ini, apabila Anda berencana menjalin hubungan yang baru, cobalah kembali mencari value dari diri Anda dengan mengidentifikasi apa yang bernilai untuk value untuk Anda dan apa yang Anda inginkan. Kemudian setelah mengetahui apa value Anda, cobalah tetapkan boundaries, batasan itu.
Cobalah untuk memilih pasangan bukan karena ingin move on, bukan karena ingin ya udah mengisi kekosongan hati, tapi cobalah untuk mencari pasangan karena memang kita melihat dari kepribadiannya dia, bagaimana dia melihat visi misi dalam kehidupan, tujuannya seperti apa, bagaimana cara dia memandang sesuatu, misalnya dalam konteks seksual, apakah itu sesuai dengan diri kita atau enggak. Dan yang terakhir adalah jadikan diri Anda sebagai sumber kebahagiaan Anda sendiri. Dan ketika merasakan emosi-emosi negatif saat ini, Anda bisa mengakses relief dengan berbagai layanan yang diberikan, misalnya meditasi, dengan panduan audio, dengan berbagai tema yang disediakan oleh relief, dan juga melakukan journaling. Dan apabila Anda merasa tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk memberikan dukungan suportif secara positif kepada Anda, cobalah untuk mengunjungi psikolog untuk membantu Anda mendapatkan gambaran masalah yang Anda alami, dan kita bisa mencari solusi bersama untuk memberikan penanganan yang tepat. Dari ketiga confession itu, kalau saya lihat adalah sangat berat rasanya ketika kita mengalami berbagai pengalaman traumatis dan kita pendam sendiri. Dan itu pasti kita merasa bahwa oh nggak ada nih orang yang bisa nge-support aku. Kayaknya semua orang tuh jahat deh. Jadi kita overgeneralization. Kadang kita seperti itu. Padahal di dunia ini kan nggak semuanya hitam, nggak semuanya itu buruk. Tapi dunia ini tuh hitam, abu-abu, putih, berbagai macam warna bahkan kayak gitu. Jadinya ketika Anda mungkin mengalami kondisi ini, cobalah lihat, amati dulu siapa ya kira-kira yang bisa membantu aku untuk mencari solusi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna. Sexual harassment seperti yang tadi Mbak Putri bilang pasti sangat berat untuk semua orang yang pernah mendapatkan pengalaman tersebut. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencari solusi setelah ini dan kita terus bertumbuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Mbak Putri telah berdiskusi juga dengan Great Mind. Semoga kita semua bisa belajar dari apa yang kita dapatkan hari ini. Saya Aulia dari Great Mind. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya.